2008. Pada saat itu, para pemuda dari pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan ikrar yang dapat kita sebut sebagai momen ikrar Sumpah Pemuda. Isi Sumpah Pemuda yang ketiga menyatakan bahwa kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Pada saat itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Kemudian bahasa Indonesia disahkan kedudukannya sebagai bahasa negara pada 18 Agustus 1945 karena Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai lambang kebanggaan kebangsaan. Yang kedua, sebagai identitas nasional. Yang ketiga, sebagai alat berhubungan antar warga, daerah, dan budaya. Yang terakhir, sebagai pemersatu suku, budaya, dan bahasa. Kemudian, fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai bahasa resmi kenegaraan, yang kedua sebagai pengantar pendidikan, yang ketiga sebagai alat berhubungan tingkat nasional dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan situasi pembicaraan, yakni situasi dengan lawan pembicaraan, tempat pembicaraan, dan ragam pembicaraan, serta kaidah yang digunakan sesuai dengan bahasa Indonesia.